اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بتقوى وكملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Tabarakallah yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kembali memperkumpulkan kita dalam satu majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa insyaallah pada malam hari ini ditabaruk untuk ambil berkat, kita akan berbicara sedikit tentang asal muasal berdirinya tahun baru Islam, dan juga sedikit tentang hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Kita sudah memasuki tahun 1445 Hijriah min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Awal mula dibentuknya tahun baru Hijriah itu pembentukannya ada di zaman Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena usulan dari para sahabat agar umat Islam memiliki patokan tahun tersendiri. Karena ketika itu umat Islam belum memiliki patokan tahun secara tersendiri. Mereka kaum muslimin dan bangsa Arab secara umumnya berpatokan tahun dengan peristiwa kejadian besar. Jadi ada peristiwa, ada kejadian besar dijadikan sebagai patokan tahun bagi mereka. Sebagai contoh, ada satu peristiwa besar, yaitu penyerangan oleh Abraha dan pasukan gajahnya yang akan menghancurkan Ka'bah. Yang mana itu tahun dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Sebagaimana itu peristiwa juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fil. Allah binasakan mereka semua dengan mengirimkan tentaranya berupa burung ababil, tarbihim bihijaratin, lemparkan kepada mereka dengan batu kerikil dari api neraka, musnah mereka semuanya. Dan itu tahun dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Dan beberapa bulan setelah itu kejadian, dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi dikenal dilahirkan
dilahirkan pada tahun gajah. Dan begitulah seterusnya. Mereka menjadikan peristiwa besar itu sebagai patokan tahun bagi bangsa Arab ketika itu. Sebagai contoh misalnya ada seorang lahir 2 tahun setelah tahun gajah, maka dikatakan fulan bin fulan lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Jadi peristiwa besar, kejadian besar dijadikan sebagai patokan tahun. Terus berlanjut sampai khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana para sahabat mengusulkan kepada Amirul Mukminin agar umat Islam memiliki patokan tahun tersendiri. Karena mereka bangsa Arab enggak pakai tahun Masehi kan. Masehi lama itu klaim sejak zaman Nabi Isa alaihi wasallam. Cuma mereka enggak pakai itu, yang menjadi patokan tahun bagi mereka kejadian besar. Di zaman Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar menulis perintah dalam tulisan kepada satu gubernur, yaitu yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, menjadi gubernur di Mesir dia. Ada perintah dari Sayyidina Umar. Dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari terkenal sahabat yang rapi dalam artian mengarsipkan daripada surat-surat perintah, yang mana dalam suratnya itu tertulis tanggal, bulan, stempel. Karena tahunnya belum ada. Kalau bulan sudah ada dari zaman jahiliyah sebelum diutus Nabi, al-Ashhurul Arabiyah, bulan-bulan Arab sudah ada. Ketika sahabat Abu Musa al-Ash'ari mengecek daripada lembaran-lembaran berita, tertulis tanggal, bulan, cuma stempel aja, sedikit ada kebingungan dia. Ini perintah yang begitu banyak, berlakunya kapan? Ini lembaran yang dulu dikirim tahun kapan? Karena cuma bulan sama tanggalnya saja. Kan kalau misalnya ada berapa lembar bingung itu ya. Yang tahun kapannya yang mana nih? Cuma bulan sama tanggal doang, sama cap stempel seperti itu. Karena kebingungan, maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari memberikan usulan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar agar membentuk tahun baru Islam sebagai patokan buat umat Islam. Dan juga persis kejadian yang demikian terjadi juga dengan para sahabat yang lainnya, sehingga mereka banyak yang mengusulkan kepada Sayyidina Umar mesti umat Islam memiliki tahun tersendiri sebagai patokan. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat, kemudian mempersilakan para sahabat untuk mengajukan usulan. Ini kita buat tahun baru Islam mulainya dari mana? Ada sahabat yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun baru Islam kita mulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengusulkan sahabat, bagaimana kalau tahun baru Islam dimulainya dari ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu umurnya 40 tahun. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad. Dan ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW min Makkah ila Madinah.
Ini usulan-usulan para sahabat dimusyawarahkan oleh Sayyidina Umar. Satu persatu dimusyawarahkan. Usulan yang pertama yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari lahirnya Nabi. Ternyata sahabat banyak yang gak sesuai. Kenapa? Karena kapan percis lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat berselisih pendapat. Memang jumhur mengatakan bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Di bulan Rabiul Awal pun tanggalnya berselisih pendapat. Jumhur mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi ada juga yang berpendapat tanggal 2-nya. Bahkan ada juga yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal. Sehingga perselisihan gak pasti, ini usulan gak diterima. Dan memang mayoritas sahabat Nabi, bukan seluruhnya, mayoritas umur mereka di bawah Nabi Muhammad. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata umurnya beliau 2 tahun di bawah Nabi Muhammad. Jelas umurnya di bawah Nabi, lahir kapan Nabi, mereka berselisih pendapat. Akhirnya usul yang pertama nggak disepakati. Beranjak ke usul yang kedua, yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari min bi'tsatihi, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Juga ini usulan oleh Amirul Mukminin, kurang disetujui. Kenapa? Karena yang tahu persis kapan Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul yaitu Nabi sendiri dan istri Nabi Sayyidatuna Khadijah. Duanya udah meninggal. Sahabat belum Islam semuanya itu. Ada sahabat yang beriman, Imam Ali bin Abi Thalib masih kecil ketika itu. Jadi kapan percisnya sahabat gak pasti di sini. Mereka ingin yang menjadikan patokan mereka ngalami dan sesuai tanggal kejadiannya percis mereka mengetahui. Akhirnya beranjak kepada usulan yang ketiga, bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari waktu wafatnya Nabi. Ini usulan sahabat mayoritas nggak terima. Kenapa? Ya bagaimana mungkin tahun baru Islam yang di dalamnya ada kegembiraan, ada kesenangan, berulang-ulang setiap tahun, ternyata hari kelahiran, hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana hari wafatnya Nabi itu musibah terbesar yang dialami oleh para sahabat. Jadi waktu meninggal Nabi itu musibah terbesar, sangat terpukul para sahabat Nabi SAW. Bahkan sekelas sahabat Sayyidina Umar gak percaya. Sambil dia menghuluskan pedangnya, dibilang apa? Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya tebas batang lehernya, dia bilang. Saking cintanya kepada Nabi. Akhirnya semuanya itu ditenangkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq dengan menerangkan kepada para sahabat bahwasanya Nabi adalah utusan Allah, sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya, utusan Allah. Kalau tugasnya sudah selesai, ya pulang ke rahmatullah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum la mayyitun. Kau wahai Nabi akan meninggal dan mereka juga akan mati. Ini sahabat bukan nggak paham itu ayat, cuma keadaan yang mereka alami waktu meninggal Nabi, semuanya itu lupa jadinya. Karena saking
saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya usulan gak diterima, jangan. Masa tahun baru Islam yang berulang-ulang setiap tahun, ternyata waktu wafatnya Nabi. Akhirnya usulan yang keempat, yang terakhir, dan ini usulan ulama mengatakan diusulkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dia mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ila Madinah. Ini Imam Ali orang yang cerdas. Nabi SAW bersabda, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Saya, kata Nabi Muhammad, adalah kotanya ilmu, Ali pintunya. Jadi sahabat yang sangat cerdas, yang bijak, Ali bin Abi Thalib. Ya, bukan sahabat yang lain nggak cerdas, ini tapi nampak dia dipuji. Bahkan pernah orang-orang munafik mengetes kepintaran Imam Ali. Dia ingin mengetes kecerdasan kepintaran Imam Ali dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Dilihat jawaban dan alasannya beda kan? Kalau pertanyaan sama, jawabannya tentu juga, alasannya tentu juga, ya biasa namanya. Tapi kalau pertanyaannya sama, alasannya berbeda-beda, tapi benar, itu baru orang pintar. Ini pengen ngetes deh beberapa orang munafik, niatnya pengen jatuhin Imam Ali, karena dibangga-banggain sama Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama Imam Ali, ditanya, "Ya Ali, saya mau tanya, mana yang lebih afdal, ilmu apa harta?" Dijawab sama Imam Ali, "Al-ilmu khairu minal mal." Ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa dibilang? Dibilang al-ilmu yahrusu wa anta tahrusul mal. Ilmu yang jaga kamu. Sebab punya ilmu, oh ini haram, kita tinggalin. Sebab ada ilmu, oh ini anjuran, kita kerjakan. Cara ibadah juga jadi benar. Tapi kalau harta kita yang jagain. Ibu-ibu punya duitnya, dijagain, betul. Taruh celengan, taruh bantal, taruh lemari, dijagain. Kalau ilmu yang jagain gitu. Jadi ilmu lebih baik daripada harta. Ya, paling enak dua-duanya dah ya. Nanya lagi yang lain, "Wahai Ali, saya mau tanya, mana yang lebih utama, ilmu apa harta?" Dibilang ilmu lebih afdal. Oh, alasannya apa? Al-ilmu yazku bil infaq wal mal tunqisuhu nafar. Dijawab dengan alasan yang beda. Ilmu kalau diinfakkan bertambah, tapi kalau harta diinfakkan, dikeluarkan, berkurang. Ilmunya orang misalnya disalurkan. Kita ambil contoh para ulama kita, para kiai-kiai kita tuh yang istiqomah, yang ngajar di pondok, hatam balik lagi kitabnya, hatam balik lagi. Ini hampir hafal ibarat kitab. Makanya pertanyaan masalah jawabannya gampang. Oh, ada di kitab ini halaman sekian, begitu. Karena saking seringnya diinfakkan ilmunya, jadi paham, jadi ingat. Orang baca sekali sama baca 2 kali beda pemahamannya. Yang kedua lebih jernih lagi pemahamannya. Ketiga lebih lagi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin diinfakkan ilmunya, maka semakin bertambah. Kalau harta dikeluarin mulu habis ya? Habis. Kita punya duit 1 miliar. Beli habis. Dapat. Ada yang nanya lagi, "Wahai Ali, saya mau tanya, mana yang lebih afdal, ilmu apa harta?" Dibilang ilmu, kenapa alasannya? Al-ilmu hakimun wal mal mahkum alaih. Dibilang ilmu yang menjadi hakim.
yang memutuskan, kalau harta yang diputuskan. Orang di penjara sebab misalnya dia tolong ayam misalnya, tangkap polisi, gebukin dulu lagi ya. Iya. Ayam berapa duit, digebukin dulu. Ya adilin sama pengadilan, hakim putusin di fulan di penjara setahun. Ini hakim memutuskan harus dengan ilmu. Ini penjara gara-gara tolong ayam. Maka al-ilmu khairu minal. Jadi alasannya berbeda-beda. Cerdas luar biasa. Ini usulan Imam Ali. Dia mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Karena hijrahnya Nabi itu awal mulai kebangkitan agama Islam. Di Mekah masih banyak penindasan, intimidasi. Sahabat banyak yang disiksa. Ketika hijrah ke kota Madinah, mulai awal kebangkitan umat Islam. Dan waktu hijrahnya Nabi, mereka para sahabat mayoritas ngalamin, tahu sejarahnya, nggak ada yang berselisih pendapat di situ. Kapan waktunya, kejadiannya gimana, sepakat. Orang-orang muhajirin yang hijrah, kaum Ansar, penduduk Madinah, tahu percis sejarah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan awal mulanya kebangkitan agama Islam. Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar bahwasanya tahun baru Islam dimulai dari hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang sudah 1440, 1400, bukan 1900 bukan ya. Kalau 1945 apa tuh? Hari kemerdekaan beda ya. Di sini timbul pertanyaan. Tahun baru Islam bulannya dimulai dari bulan apa? Muharram. Sekarang bulan apa? Muharram. Sedangkan hijrahnya Nabi sampai kota Madinah bulan Rabiul Awal. Keluar dari Mekah akhir-akhir bulan Safar sampai ke kota Madinah percis tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Tapi kenapa kok tahun baru Islam atau tahun Hijriyah bulannya dimulai dari bulan Muharram, sedangkan hijrahnya Nabi dari bulan sampainya kota Madinah bulan Rabiul. Di sini diputuskan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bulannya dari bulan Muharram karena Rasulullah di bulan Muharram sudah ada niatan rencana hijrah. Nabi Muhammad di bulan Muharram sudah ada niatan rencana buat hijrah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, Innallaha qad ja'ala lakum daran wa ikhwanan ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah telah menjadikan buat kalian tempat tinggal saudara yang kalian aman di sana, yaitu kota Madinah. Cuma kenapa Nabi kagak hijrah di bulan Muharram? Ulama bilang niat Nabi, kepengenan Nabi hijrah di bulan Muharram, ternyata beritanya bocor sampai ke orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi nahan diri deh. Dan para sahabat diperintahkan Nabi untuk hijrah, irsalan secara berangsur-angsur. Jadi sahabat jalan, ada yang hijrahnya sembunyi-sembunyi, mayoritasnya begitu. Ada yang hijrahnya secara terang-terang. Ya Sayyidina Umar rombongannya hijrahnya terang-terangan ya. Ya, kagak jawabin kagak ya, terang-terangan. Dia sebelum hijrah muter-muter dulu Ka'bah tuh, sambil bilang, ini bukan omongan buat lucu-lucuan. Dibilang apa Sayyidina Umar? Siapa yang pengen bininya jadi janda, halangin Umar hijrah, dibilang. Kan kita dengar saja bercanda omongan dia. Betul tuh omongan Sayyidina Umar.
Yang pengen istrinya ditinggal mati suaminya, suaminya halangin saya. Buat hijrah. Paling berani udah. Biar keluar orang awal ya. Tapi yang lain banyak yang secara sembunyi-sembunyi. Bulan Muharram sampai bulan Safar, percis di akhir-akhir bulan Safar. Di akhir-akhir bulan Safar, nah rencana Nabi untuk hijrah. Mereka orang-orang kafir Quraisy menyaksikan orang Islam pengikut Muhammad udah pada keluar nih, mayoritas. Karena dikatakan ahli sejarah yang hanya tinggal di kota Mekah tersisa dari umat Islam hanya Nabi Muhammad, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Bakar Siddiq dan keluarganya, dan sahabat-sahabat yang terkena fitnah, yang dipenjara, yang disiksa. Selebihnya udah pada keluar, menunjukkan Nabi kita Muhammad seorang pemimpin yang sejati, pemberani. Jadi rakyatnya dulu, umatnya dulu, biar aman di belakangan. Jadi yang ada di kota Mekah cuma beberapa orang aja umat Islam. Bahkan Rasulullah di masa-masa itu antara Muharram dan Safar, ini Nabi sengaja menampakkan diri di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Tujuannya untuk mensiasati mereka. Oh, Muhammad masih ada di Mekah, tapi sahabat sebagian dulu. Ini orang kafir Quraisy ketika menyaksikan umat Islam udah banyak yang keluar, mereka mengadakan pertemuan rapat. Sekarang lagi rapat musim ya, RT segala macam ya. Rapatnya di mana? Di Darun Nadwa namanya. Darun Nadwa satu tempat. Kalau orang-orang Quraisy melakukan pertemuan, pembesar-pembesar ada di Darun Nadwa. Kalau kita belum MPR begitu deh. Rapat mereka. Ini bagaimana nih? Pengikutnya Muhammad udah pada keluar. Jangan sampai nih Muhammad keluar. Ini kita perbuat apa nih? Dia bilang. Akhirnya ada seorang iblis nyaruh jadi Syekh Najd, ikut rapat bersama mereka, ngasih usulan. Ini iblis bilang, ayuhal Quraisy, dibilang, kalian utus pemuda-pemuda kalian, perwakilan dari setiap suku, ngirim pemuda-pemuda untuk ini malam kepung rumahnya Muhammad, bunuh di situ. Rencana jahat daripada iblis. Usulannya begitu. Akhirnya usulannya iblis yang nyaruh jadi orang tua tuh disepakati oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Rencana malam dah pengen mendatangi rumah Nabi, dikepung dan ingin melakukan pembunuhan di situ. Jadi setiap suku dari bangsa Quraisy ada perwakilan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi lailah la tabit ala firashi. Wahai Rasulullah, ini malam kamu jangan tidur di atas kasur kamu. Maka Nabi memerintahkan Imam Ali karramallahu wajhah yang masih muda untuk tidur di ranjang Nabi dan berselimut dengan selimut Nabi al-akhdar yang warna hijau. Makanya ulama bilang Imam Ali awwalu man ba'a nafsahu fi sabilillah, orang yang pertama kali siap mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taruhnya nyawa tuh ya, gantiin posisi Nabi. Dikepung rumah Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika dikepung rumahnya Rasulullah masih di dalam Nabi itu. Nabi keluar ke hadapan mereka tanpa ada seorang pun yang menyaksikan Rasulullah, karena mata mereka ditutup oleh Allah, enggak melihat tadi. Itu di antara mukjizat. Kemudian Nabi Muhammad melemparkan ala ru'usihim, ke atas kepala-kepala mereka at-turab, debu, tanah.
sehingga semuanya terkantuk dan tertidur. Lagi ngapain itu? Lagi ngepung rumah orang, tiduran kocak di situ ya. Ya. Nah, ini diantara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pagi tuh bangun, Nabi langsung menuju ke rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mengatakan, Inna Allah qad adina li fil khuruj wal hijrah. Sungguhnya Allah telah mengizinkan aku untuk keluar dan hijrah. Sahabat Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, ditemani wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan, na'am as-suhbah, iya ditemani oleh engkau wahai Abu Bakar. Mendengar ucapan Nabi Muhammad, menangis sahabat Abu Bakar Siddiq min syiddatil farah, karena saking senangnya menjadi pendamping hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Abu Bakar sahabat yang paling mulia. Dari tingkat afdaliyah, sahabat yang paling afdal tartibnya tartib khulafa ar-rasyidin. Yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan satu-satunya sahabat yang kesahabatannya dia kepada Nabi dinaskan dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya sahabat yang kesahabatannya dia dengan Nabi binasil Quran dengan nas Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi bersama sahabat Abu Bakar Siddiq berada di Ghafur 3 hari 3 malam untuk mengecoh kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ya turun ayat Al-Quran, idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi berucap li sahibihi kepada kawannya. Ini kawannya siapa maksudnya di situ? Yang berada di Ghafur. Siapa kawannya? Sahabat Abu Bakar. Sepakat ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kawan Nabi di situ adalah sahabat Abu Bakar. La tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami gitu. Allah bersama kita. Jangan sedih. Makanya ulama ahli sunnah mengatakan kalau ada orang menafikan kesahabatan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, maka hukumnya kufur, dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mengingkari Al-Quran. Karena kesahabatannya dengan nas Al-Quran berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain gak sampai batas kufur, cuma fasik aja. Kalau sampai menafikan kesahabatan sahabat yang lain selain Abu Bakar Siddiq, maka hukumnya dosa besar aja, fasik dia. Tapi nggak sampai kepada batas kufur. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya sahabat Abu Bakar Siddiq nanti menjadi seorang sahabat yang akan menjadi pemimpin umat Islam setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai isyarat juga dikuatkan dengan riwayat yang lain, isyarat yang menunjukkan sahabat Abu Bakar akan menjadi orang yang menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad. Ada satu riwayat ketika Nabi sakit keras Rasulullah, Nabi gak bisa imamin sahabat. Nabi bilang apa? Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Kata Nabi perintahkan sahabat Abu Bakar agar jadi imam. Berkali-kali Nabi bilang begitu. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi, yang tidak lain dan tidak bukan putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah, jangan Abu Bakar dah dibilang. Ya ayah saya ini kalau sholatnya nangis, suaranya pelan, takut makmum gak kedengeran gitu. Tetap Nabi bilang apa? Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Ini sebagai isyarat bahwasanya yang akan menjadi pemimpin umat Islam setelah meninggalnya Nabi, sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi banyak. Jadi kemuliaannya luar biasa. Kemudian Nabi keluar bersama sahabat Abu Bakar Siddiq menuju ke Ghafur.
Nggak ada yang tahu tuh keluarnya Nabi kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan keluarga besar sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat Abu Bakar telah menugaskan anak-anaknya. Jadi semua keluarganya berperan. Anaknya yang laki yang namanya Abdullah bin Abu Bakar Siddiq ditugaskan untuk ayatasamma, untuk menyimak, mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang kafir Quraisy tentang Nabi dan tentang ayatnya. Kabarin. Kemudian budaknya dia yang bernama Amir bin Fahira, hamba sahayanya, ditugaskan untuk mengembala kambing di siang hari dekat-dekat Gua Thur. Kalau malam entar perah susunya bawain ke situ. Anak perempuannya yang bernama Asma binti Abu Bakar juga ditugaskan untuk membawakan makanan kepada ayahnya dan kepada Nabi. Jadi keluarganya semua ikut berperan dalam membantu hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menyewakan satu penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Ariga. Jadi Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah menuju Gua Thur itu di akhir-akhir bulan Safar, bermalam 3 hari 3 malam di Gua Thur. Di awal-awal bulan Rabiul Awal keluar menuju Madinah sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sampai kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi perjalanan kurang lebih 14 hari di situ. Jadi perjalanan yang luar biasa. Dan ahli sejarah mengatakan Nabi hijrah ke kota Madinah tidak lewat jalan yang biasa dijalani orang, tapi ala thariqi sawahil, lewat jalur perpantaian sana. Jalur yang jarang dilewati oleh orang, dengan tujuan biar enggak dikejar sama orang kafir. Jadi sampai ke kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, makanya hari Senin itu hari yang berkah. Riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan Yaumul Isnin Yaumul Mubarak. Hari Senin hari yang berkah. Banyak kejadian penting yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wulidan Nabi Yaumul Isnin. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Yang kedua, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumul Isnin. Nabi hijrah keluar dari kota Makkah menuju Madinah hari Senin. Yang keempat, wa qadimal Madinata yaumul Isnin. Nabi sampai kota Madinah hari Senin juga. Wa tufiya yaumul Isnin. Yang kelima, Nabi wafat pada hari Senin. Yang keenam, wa rafa'a al-hajar al-aswad yaumal Isnin. Nabi mengangkat hajar aswad, diletakkan ke tempatnya oleh Rasulullah itu juga pada hari Senin. Ini peristiwa pengangkatan hajar aswad, Nabi letakkan ke tempatnya, terjadi ketika umur beliau 30-an lebih. 30-an lah, ada mengatakan 35 umur Nabi Muhammad. Itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masih seorang pemuda yang diidolakan oleh bangsa Quraisy, bahkan dijuluki Al-Amin. Ini kejadiannya terjadi banjir besar di kota Mekah sampai menghancurkan bangunan Ka'bah. Hancur. Akhirnya orang-orang Quraisy mereka kembali membangun Ka'bah karena udah hancur, dibangun dari ulang dari awal, tapi fondasinya tetap sama. Ya, selesai pembangunan Ka'bah, tinggal terakhir yaitu peletakan hajar aswad, diletakkan ke tempatnya. Ini para pembesar Quraisy berebut. Setiap suku merasa sukunya yang paling berhak. Ini berhari-hari nih, tinggal peletakan doang nih ya, tinggal naruh hajar aswad ke tempatnya. Merasa kepala sukunya dia yang paling berhak.
berhari-hari keributan, nggak ada titik temu, bahkan sampai hampir terjadi pertumpahan darah sesama bangsa Quraisy. Kemudian ada seorang di antara mereka yang ngusulin, udah begini aja deh, ini nggak ada titik temunya deh. Setiap kepala suku merasa dia yang paling berhak. Udah kita serahin aja ke orang deh. Pertanyaannya orangnya siapa? Gini aja dia bilang, ada pintu di sana, di ujung ada pintu. Kita lihat orang yang pertama kali masuk melalui itu pintu, kita serahkan dia yang meletakkan hajar. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah, awwalu man dakhala, orang yang pertama kali masuk yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sih enggak ada urusan begituan ya. Akhirnya lewat aja masuk Nabi. Disaksikan sama mereka dari jauh, siapa tuh? Oh, Muhammad bin Abdullah. Mereka senang semuanya. Kalau orang ini kami ridho, kami terima, biar dia yang letakin hajar aswad. Nabi mendapat kemuliaan, mendapat kehormatan untuk meletakkan hajar aswad, tapi Nabi kita orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat cerdas, pintar. Kalau kita gimana tuh? Yang ngangkat kita taruh aja gitu ya. Nabi kagak begitu. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Nabi menggelar surbannya. Surbannya digelar. Hajar aswad diletakkan di atas surbannya. Kemudian Nabi memerintahkan ketua-ketua suku bangsa Quraisy untuk mengangkat secara bersama-sama. Pinter kagak begini dia. Itu cerdas ya. Oh, mereka gembira luar biasa karena mendapat penghormatan. Senang mereka. Diangkat bersama-sama. Kemudian sudah di tempatnya, Nabi angkat dengan tangan yang mulia, diletakkan oleh Rasulullah SAW, dan itu terjadi pada hari Senin. Ya, umur Nabi kira-kira di atas 30-an, ada pendapat 35 tahun di situ. Makanya kan dalam qasidah Habib Rizik dia, Rohatil dia, di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan hajar aswad yang mulia. Itu tuh presidennya. Jadi di umur 30-an lebih, 30 berapa begitu ya. Ini semua buat syair aja jadi gampang. Ya, ini mempersatukan bangsa. Perselisihan tuh, ya, hampir terjadi bunuh-bunuhan antara bangsa Quraisy sukunya sebab untuk peletakan hajar aswad. Ini semuanya biiradatillah Nabi SAW, beliau yang meletakkan hajar aswad kembali ke tempatnya. Nah, inilah sejarah singkat dari hijrah Nabi Muhammad dan sejarah singkat terbentuknya permulaan awal daripada tahun Hijriah. Yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun yang baru lebih baik daripada tahun yang kemarin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan as-sihah wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa kama wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. والآل والإخوان
سر المحبة أو جيرة وصحبة والوصل بك أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أن ترحم بي وآله وصحبه ذلك صحبي والحمد لله بالبدر والتناهي وعلى محمد النبي وعلى